Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali dan kita masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, anugerahnya, rezekinya tidak kurang kita dapatkan darinya, maka sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepadanya dengan banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia tersebut. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membicarakan tentang salah satu akhlak yang mesti kita miliki, yaitu zuhud. Dan kita juga membicarakan bahwa zuhud ini tidak akan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita tanpa mengenal hakikat dari dunia dan melihat dunia dari sudut pandang yang benar sehingga dapat menyikapinya secara bijak, sehingga tidak menjadi budak ataupun menjadi hamba dunia. Dan kita bisa meletakkan dunia pada tempatnya dan dunia tidak memperdaya kita. Itu merupakan salah satu kondisi yang harus kita miliki agar kita bisa meraih akhlak zuhud tadi. Nah, setelah zuhud akan lahir sifat berikutnya, yaitu akhlak berikutnya, yaitu qanaah. Tentunya zuhud ini adalah pasangan bagi qanaah. Qanaah akan lahir dari seorang yang memiliki kezuhudan, dapat melihat dan memandang dunia dengan benar, sehingga dari situ akan lahirlah sifat qanaah. Dan qanaah ini merupakan modal bagi seorang hamba di dalam menjalani kehidupan dunia sampai akhir perjalanannya dengan selamat. Dia dapat selamat dengan qanaah. Dia dapat bekal yang cukup dalam perjalanannya di dunia dengan bekal qanaah tadi. Sehingga dikatakan bahwa qanaah adalah kekayaan yang tidak akan sirna. Maka beruntunglah seorang hamba yang mempercantik budi pekertinya dengan sifat ini, sifat qanaah ini. Dia akan merasa berkecukupan. Karena qanaah ini ibarat perbendaharaan atau kekayaan yang tidak berhingga nilainya dan tidak akan habis selama-lamanya. Dengan sifat ini, seseorang tidak akan pernah merasa kekurangan bagaimanapun kondisi yang sedang dihadapinya. Dan ini adalah hakikat dari kekayaan, yaitu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafas." Yang namanya kaya itu bukanlah kaya materi, harta yang kita miliki. Tapi hakikat kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Dan maksud dari ghinan nafsi di sini adalah salah satunya orang yang memiliki sifat qanaah.
maka dia disebut orang yang kaya hati. Karena hatinya terisi dipersenjatai dengan qanaah, hingga hatinya pun menjadi hati yang kaya, jiwa yang kaya. Inilah hakikat dari kekayaan yang sebenarnya. Orang yang senantiasa berkecukupan, ya, orang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah ini lahir dari orang yang bisa memandang dan melihat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan qanaah inilah lahir dari rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Hanya hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur yang bisa qanaah. Karena qanaah ini lahir atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang Allah berikan dan merasa bahwa apa yang Allah beri lebih banyak daripada apa yang dia bayangkan. Dari situ lahirlah qanaah. Tanpa syukur tidak mungkin lahir qanaah. Orang yang kufur nikmat, maka cenderung dia akan mengecilkan dan meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa terus kekurangan dan tidak pernah merasa cukup dan puas. Hatinya akan diisi oleh sifat yang negatif dan buruk, lawan dari zuhud yaitu tama'. Yang ini akan membuat dia merasa segala apapun yang Allah berikan kepadanya itu tidak berarti dan tidak berharga. Dan dia merasa apa yang dimiliki orang itu lebih baik daripada apa yang dia miliki. Maka orang ini pun jatuh kepada satu bentuk yang Allah ancamkan di dalam Al-Quran, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka sungguh adabku itu sangatlah pedih. Orang yang tidak memiliki sifat qanaah ini, maka dia akan jatuh kepada sifat kufur nikmat tadi, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang bersyukur ini karena mereka senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah, lihatlah dengan lebih detail, dengan lebih terperinci, sering-sering melihat nikmat-nikmat Allah. Maka salah satu yang kita hasilkan dan kita dapatkan dari tadabbur ayat-ayat Allah adalah munculnya rasa syukur bahwa kita ini telah dapat nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan melahirkan sifat qanaah tadi, ya, sifat qanaah. Qanaah ini adalah lahir dari orang yang senantiasa melihat dirinya merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya, bahkan lebih. Hanya saja kita kadang-kadang mengecilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Kadang-kadang kita mengeluhkan satu dua musibah, satu dua kesulitan dalam hidup kita, tapi kita melupakan ribuan kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mengeluhkan satu sakit, beberapa hari sakit kita keluhkan, tapi hari-hari yang kita lewati dengan sehat kita lupakan. Maka kita jatuh mungkin pada pepatah orang-orang tua kita, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan bisa terlihat. Seperti itu kira-kira orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan nampak besar di hadapan matanya, sementara kemudahan-kemudahan, ya, tampak jauh olehnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala kemudahan baginya di dunia. Namun begitulah manusia memiliki sifat dasar yaitu lakanut, suka menentang, ya, innal insana kafur, sesungguhnya manusia itu punya sifat kufur, mengkufuri, lupa, melupakan. Itulah sifat manusia. Dan kadang-kadang kita juga terjebak kepada sikap-sikap seperti itu di dalam kehidupan kita.
ya kita mengesalkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Allah memberikan kepada kita satu ujian hari ini, yaitu musibah virus corona yang memukul bukan hanya kesehatan manusia, tapi ada lagi yang lebih terpukul, yaitu ekonomi masyarakat. Banyak orang-orang yang berkurang pendapatannya, tidak berkurang rezekinya sebenarnya ya, tapi berkurang pendapatannya. Dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala kurangi rezeki mereka, tapi dari sisi yang lain mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang mereka tidak pernah dapatkan selama ini. Mungkin berkumpulnya kita dengan keluarga merupakan sebuah rezeki yang tidak bisa kita wujudkan kalau seandainya virus corona ini tidak Allah turunkan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, lebih dekat dengan keluarga, yang mana hal itu tidak bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Nah, itu mungkin salah satu rezeki yang Allah berikan. Kita bisa lebih dekat dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan karib kerabat kita, ya, yang mungkin selama ini, apalagi hari ini, kita terpisahkan dengan mereka, ya karena kesibukan kita. Ini merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan. Nah demikian ya, Allah Subhanahu wa taala tidak kurang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, maka seorang hamba yang qanaah, dia selalu melihat sisi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Dia pandai melihat rezeki yang Allah berikan. Dan tidak semua orang bijak seperti itu. Tidak semua orang bijaksana seperti itu bisa melihat rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Itu harus berangkat dari husnuzan, positive thinking seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, dia melihat sisi-sisi yang tidak terlihat oleh orang-orang awam. Nah demikian. Nah, itulah hikmah ataupun hakikat dari perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Perintah yang harus kita lakukan tiap hari itu melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sisihkan waktu sejenak ya dalam satu hari, Allah berikan 24 jam, sisihkanlah sejenak waktu untuk muhasabah. Salah satu di antara yang kita lakukan pada amal muhasabah ini adalah melihat sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Itu salah satu isi dari muhasabah. Ya selain kita merenungi kesalahan dan dosa yang kita lakukan, coba kita komparasikan, kita bandingkan itu dengan nikmat. Agar menumbuhkan rasa malu kita yang berlipat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksiat dosa yang kita lakukan, kita masih menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu isi dari muhasabah, yaitu melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur. Ya, saat di malam hari kita bangun dari tidur dan kita mentadabburi penciptaan langit dan bumi, yang penciptaan alam semesta, ya itu untuk membangkitkan ya rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin. Melihat ya bagaimana Allah memberikan segala kemudahan kepada kita untuk bisa hidup di atas buminya, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya seorang muslim ya yang mengenal Rabb-nya yang maha besar, yang maha kuasa, ya akan muncul darinya sifat qanaah ini. Ya, maka dia tidak pernah mengeluhkan rezeki. Sering kita sampaikan bahwa seorang muslim pantang untuk mengeluhkan rezekinya. Ya, tapi kita lihat dalam kehidupan nyata banyak muslim, mungkin kita juga kadang-kadang kita mengeluhkan rezeki kita kepada orang lain, kepada teman kita, saya begini, saya begitu. Kita berkeluh kesah yang mana itu tidak memperbaiki masalah. Itu tidak menyelesaikan masalah juga, dan juga itu tidak menambah rezeki kita juga dan tidak menghilangkan musibah. Yang ada mungkin kita hanya dapat ucapan dari orang lain, ya ucapan kasihan, ya ucapan ya duka dan lain sebagainya.
atau minimal kita dapat takziah hiburan darinya. Tidak lebih dari itu. Nah, demikian ya. Nah, maka seorang mukmin, seorang muslim, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak kurang memberikan rezeki kepada hambanya, bahwa Allah menjamin rezeki makhluk hidup di atas muka bumi ini. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rezekinya. Kalaulah rezeki hewan saja Allah tanggung, ya, itu hewan Allah tanggung rezekinya, dan mereka tidaklah diciptakan Allah untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Yang dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi ini, yang Allah pilih itu adalah manusia, dan Allah menjamin rezeki manusia. Maka seorang hamba yang yakin itu dia tidak akan merasa khawatir dengan rezekinya. Hanya saja tentunya Allah tidaklah menurunkan rezeki begitu saja. Ya, tentunya semuanya harus kita ikhtiarkan, kita usahakan, ya. Dan kita lihat juga hewan yang tidak punya akal saja, tidak Allah lengkapi dia dengan akal seperti manusia. Mereka mengerti untuk berikhtiar, dan mereka yakin keluar dari sarang mereka pagi hari, dan yakin dapat rezeki hingga pulang sore hari dalam keadaan perut mereka kenyang. Ini hewan, ya. Tidak pernah merasa khawatir dengan rezekinya, dan dia terus berusaha mencari di bumi Allah ini rezeki mereka. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sempurna lebih daripada hewan-hewan itu. Maka seorang mukmin dia merasa Allah telah memuliakan dirinya dengan rezeki yang tidak terhingga. Ya, dari situ dia senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah ini adalah sumber ketenangan di dalam hidup. Ya, kalau kita ingin hidupnya tenang, salah satu bentuk zikrullah adalah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, afdhalud du'a alhamdulillah. Ya, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, ya. Ucapan alhamdulillah. Dan Nabi SAW, apapun yang terjadi, terutama yang terjadi itu sesuatu yang tidak beliau inginkan, beliau selalu membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Beruntunglah orang yang telah Islam. Ya, jadi Islam itu adalah satu rezeki dan keberuntungan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak semua orang beruntung menerima Islam. Maka yang telah mendapatkan rezeki Islam, maka berbahagia dia telah beruntung, dia telah menang dengan Islam yang dia miliki. Itu cukup menjadi rezeki yang terbesar dalam hidupnya, tidak akan bisa dinilai dengan apapun, dibandingkan dengan rezeki apapun. Yang mana dia tidak akan ridha rezeki apapun diganti dengan Islam. Walaupun rezeki Islam itu diganti dengan alam semesta ini, dia nggak akan mau menukar Islam itu dengan alam semesta. Karena begitu berharganya nikmat Islam itu. Maka orang yang telah Muslim, maka dia dikatakan tidak kurang satu apapun sebenarnya. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ini sebenarnya definisi bahagia itu ya tertuang dalam kata-kata itu, firman Allah itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah di atas la ilaha illallah itu, apapun yang terjadi, walaupun harus dipotong-potong, dibakar, ataupun dihilangkan, dibunuh, dimatikan, ya dia memegang teguh la ilaha illallah itu, semestaqamu, kemudian dia istiqomah apapun yang terjadi, maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih.
Tidak takut dan tidak bersedih itu adalah definisi bahagia yang Allah tuangkan di dalam firman-firman-Nya. Dan tidak banyak orang yang dapat rezeki ini, tidak ada takut dan tidak bersedih. Harta tidak membuat orang itu tidak takut dan tidak bersedih. Kedudukan tidak membuat orang itu tidak takut dan tidak bersedih. Apapun itu, ketenaran tidak membuat orang itu tidak takut dan tidak bersedih. Bahkan dengan harta, tahta, jabatan, ya, popularitas, apapun yang diimpikan oleh manusia di muka bumi ini tidak bisa membuatnya menjadi orang yang tidak bersedih dan tidak takut. Bahkan sebaliknya, dengan apa-apa yang kita sebutkan tadi, harta, tahta, popularitas, atau apapun itu, ya, dari kesenangan-kesenangan dunia, justru mendatangkan rasa takut dan rasa sedih. Harta kadang-kadang membuat kita sedih, dan banyak membuat kita takut. Ya, demikian pula anak misalnya, rezeki anak itu juga bisa membuat orang itu mahzanah, mabkhalah, ya, membuat orang itu bersedih dan majbanah, takut, sedih dan takut. Kita punya anak kadang-kadang kita takut masa depannya, takut musibah ataupun malapetaka menimpa dirinya, seletih kita menjaganya, capek kita, ya. Kadang-kadang kita sedih karena kesedihannya, dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita takut dan sedih karena rezeki itu. Ya, demikian pula rezeki-rezeki yang lain justru mendatangkan rasa takut dan rasa sedih. Yang rezeki yang tidak membuat orang itu takut dan sedih adalah rezeki nikmat Islam. Ya, iman itu tidak akan membuat dia sedih dan takut. Bahkan Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Dan kalau ingin tahu, kalau ditanya apa itu bahagia, ya itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagaimana dalam hidup di dunia ini kita hidupnya itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih. Tidak ada yang kita takutkan kecuali Allah, dan tidak ada yang kita sedihkan karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ya kita di mana dan mau kemana dan apa yang ada di hadapan kita. Maka kita tidak akan bersedih dan tidak akan takut karena Allah bersama kita. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kata-kata yang Nabi sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika musuh sudah berada di atas mereka. Ya, jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka itu adalah salah satu modal bahagia, yaitu tidak takut dan tidak bersedih. Baik itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat lebih-lebih lagi, yang namanya bahagia di akhirat itu adalah orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Tidak takut karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dan meridainya, dan tidak bersedih karena dia akan mendapatkan ridha Allah, ridwannya yaitu surga. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan rezeki yang tidak membuat orang takut dan bersedih itu adalah rezeki Islam. Ya, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung dan bahagia, menang orang-orang yang telah diberi rezeki berupa Islam. Tapi kadang-kadang kita justru mengeluhkan rezeki Islam. Kita mengeluh jadi muslim. Aduh, jadi muslim susah. Ini tidak boleh, itu haram, ini bid'ah, ini macam-macam ya. Sebagian muslim kan seperti itu. Jadi muslim bukan bahagia, malah sedih dia. Nah, ini mungkin ada apa-apanya dengan Islamnya mungkin. Atau dia masih jahil tentang Islamnya, sehingga Islam jadi beban dalam hidupnya, sesuatu yang momok dalam hidupnya yang dia takuti justru Islam itu. Banyak orang-orang yang Islamofobia justru dari kalangan kaum muslimin sendiri. Nah, ini aneh sebenarnya. Kalau orang-orang kafir, ya mereka takut terhadap Islam mungkin ya karena kejahilan mereka tentang Islam. Mereka melihat Islam itu dari luar, hingga mereka tidak tahu apa isinya. Nah, kita yang sudah berada di dalam bangunan Islam justru takut terhadap Islam, ini yang aneh.
Dan muslim yang takut terhadap agamanya sendiri, ya takut terhadap Islamnya sendiri, ini tidak akan bahagia dia. Ya, serba tanggung. Mau jadi orang kafir melampiaskan hawa nafsu, dilihat KTP muslim. Jadi muslim tertekan. Kenapa? Karena jadi muslim nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya dia merasa terkekang, dia merasa tidak bebas. Dia ingin bebas tapi takut jadi orang kafir juga. Jadi hidupnya serba tanggung. Ini karena Islam dia lihat sebagai beban dalam hidupnya. Maka bahagialah dengan Islam, ya. Karena banyak orang-orang muslim yang tidak bahagia dengan Islamnya sendiri. Nah, ini yang justru menjadi satu ganjalan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Maka Nabi mengatakan qad aflaha man aslam. Beruntung orang-orang yang telah menjadi muslim. Nah, kita coba perhatikan diri kita. Ya, apakah kita termasuk hamba-hamba yang merasa bahagia dengan Islam kita? Kalau kita bahagia dengan Islam kita, maka Islam tidak jadi beban dalam hidup kita. Bahkan kita terdorong untuk mendalami, mengetahui lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang agama kita. Maka orang yang bahagia dengan Islamnya, dia akan mempelajari. Dia akan mencari tahu, ya, berusaha untuk memahami, untuk mengetahui Islam itu apa itu Islam. Karena dia tahu ini adalah sumber kebahagiaannya. Maka dia akan bangkit berdiri untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Nah, itu adalah pintu gerbang untuk memahami Islam, yaitu mempelajari dan menuntut ilmu tentang Islam itu. Waruziqa kafafan, kata Nabi SAW. Setelah Islam, ya, itu adalah jaminan bahagia dunia dan akhirat. Waruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup untuk hidup di dunia. Ya, dia tidak dihinakan Allah karena dia masih diberi rezeki, bisa makan, bisa minum, masih dapat makan, masih dapat minum. Ya, ada orang yang di kanan kirinya, di depan belakangnya makanan tapi nggak bisa makan karena satu dan lain hal. Ada yang karena sakit, ada yang karena nggak ada makanan. Ya, ada orang-orang seperti itu. Maka kita termasuk orang yang beruntung, kita masih diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa at'amahum min ju', dan Allah memberikan makan bagi kita hingga terbebas, terhindar dari rasa lapar. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita yang hidup di negeri yang subur. Ya, ya semuanya bisa tumbuh. Ya, tidak perlu perjuangan yang berat. Di satu tempat itu mereka tidak bisa bercocok tanam. Kenapa? Karena tanah mereka putih sepanjang tahun, tertutupi salju, gak ada lahan untuk bercocok tanam. Ada matahari muncul tapi sinarnya tidak menghangatkan. Seperti cahaya bola lampu yang tidak ada panasnya. Hanya sekedar penerang saja tapi tidak menghangatkan. Mungkin kita tidak pernah hidup di tempat seperti itu, ya. Kita kapan mau tanam apapun kita bisa menanamnya. Ya, kita nggak lihat-lihat musim lagi. Kapanpun kita ingin menanam tanaman, kita bisa menanamnya. Ada satu tempat mereka tidak bisa menanam sama sekali. Apa yang mereka andalkan, makanan datang dari luar, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, atau makanan-makanan pokok datang dari luar. Ya, terputus. Ya, kita katakan suplai makanan, mereka nggak makan. Ya, ada orang yang tinggal di tempat seperti itu. Ada yang sepanjang tahun pasir, tidak ada tanaman karena hidup di gurun pasir, Sahara. Ya, air susah, makanan juga susah, kehidupan sangat berat. Ada orang yang rezekinya susah seperti itu, tapi mereka bersyukur, masih bisa hidup, masih bisa makan. Nah, kita di Indonesia, kita tidak mengalami itu tentunya, ya. Dan tidak pernah terbayang mungkin dalam benak kita untuk hidup seperti itu.
Nggak bisa kita bayangkan, apalagi orang yang nggak pernah keluar Indonesia, hidupnya dari kecil sampai sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun di Indonesia begitu. Ya dia tidak pernah membayangkan bagaimana susahnya orang yang hidup di luar sana. Maka kita yang khususnya hidup di Indonesia harusnya lebih banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kurang-kurang memberikan rezeki kepada kita. Wa ruziqa kafafan, dan dikaruniai rezeki yang cukup bahkan melimpah atas bawah. Air kita tidak pernah kekurangan air. Makanan kita tidak pernah kekurangan makanan, ya. Bahkan udara segar kita dapatkan. Kita tidak kepanasan, kita tidak kedinginan. Ada di tempat yang sangat ekstrim cuacanya. Dingin sangat dingin, panas sangat panas. Nah, kita hidup serba dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, semua rezeki ini harus berbanding lurus dengan syukur itu. Kalau tidak, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Konsekuensinya semakin banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah, semakin besar konsekuensi dan tanggung jawabnya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tinggal di Indonesia, tuntutan untuk syukur kepada Allah itu lebih besar. Karena segala kemudahan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kufur, azabnya pun lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Ini berbanding lurus dengan nikmat yang kita terima. Ya, latus alunna yauma idzin 'anin naim. Hingga Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satupun rezeki dari Allah itu yang gratis sebenarnya. Nggak ada yang gratis, semuanya ada hitungannya. Ya memang seperti ya orang naik angkot ya, naik gratis turun bayar gitu. Masuk rumah makan, masuk gratis, keluar bayar. Ya seperti itu, nggak ada yang gratis. Seolah-olah kita nikmati semua ini percuma, kata orang Malaysia ya. Atau gratis kata orang Belanda, orang Indonesia juga kata gratis. Ya tapi itu ya di sini, nanti ada hitungannya. Nanti akan keluar bilnya itu. Ya, kamu telah berbuat ini, kamu telah menikmati ini. Seperti hadis yang disebutkan tentang orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Apa yang Allah lakukan pertama kali terhadap mereka, 3 orang ini yang diadili Allah pertama kali ini? Allah jelaskan kepada mereka semua nikmat-nikmat Allah kepada mereka dan mereka mengakuinya. Ya, maka keluar tagihannya itu, bilnya keluar. Bahwa kita sudah menikmati ini. Wah, kita yang hidup di Indonesia ini menjadi tanggung jawab besar bagi kita, konsekuensinya besar juga karena nikmat Allah yang kita terima lebih banyak daripada yang lain ternyata. Ya, tanggung jawabnya lebih berat lagi, lebih besar lagi. Maka kita yang tinggal di sini, syukurnya itu harus lebih tebal lagi. Ibadahnya itu harus lebih lebih banyak lagi daripada orang-orang yang tidak seberuntung kita mendapatkan kemudahan hidup seperti di negeri ini. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wa ruziqa kafafan, dan telah diberi rezeki yang sangat cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Lalu Allah membuatnya qanaah dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Yaitu yang terakhir setelah dia dapat rezeki dunia akhirat yaitu Islam, dia dapat rezeki di dunia yaitu dengan kecukupan yang Allah berikan. Ya sebagai pelengkapnya, penyempurnanya adalah dia terima itu dengan qanaah. Ya, dia terima itu dengan qanaah. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dia qanaah menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak melihat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, untuk apa juga kita ya kepoan itu dengan rezeki orang? Ya, rezeki manusia nggak sama. Nggak ada satupun di dunia ini rezeki orang itu sama. Pasti berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana bedanya garis tangan mereka. Nggak ada yang sama, sidik jari manusia nggak ada yang sama, rezeki manusia nggak ada yang sama. Si kembar aja beda rezekinya. Itu kembar yang kata orang bak pinang dibelah 2. Hampir nggak ada bedanya, bahkan mungkin dibelah 3. Tapi rezekinya nggak sama si kembar ini. Ya, walaupun mereka kembar, mirip dari sisi penampakan dan penampilan, tapi rezekinya, pembagian rezekinya tidak sama. Apalagi kita dengan orang lain yang nggak ada hubungannya, tentunya rezekinya pasti beda. Jadi untuk apa kita lihat rezeki orang?
Ya, lalu muncul hasad di situ, muncul ketidaksukaan, ya, dan kadang-kadang kita menyesali rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita anggap itu kurang dibandingkan rezeki orang. Dari mana kita tahu rezeki kita kurang daripada rezeki orang? Ya kadang-kadang kita melihat secara lahirnya saja, wah si fulan lebih bahagia dari saya. Kenapa? Wah dia punya rezeki yang lebih. Dia punya ini, punya itu. Belum tentu dia bahagia dengan semua itu. Tapi kita sudah mengeluhkan rezeki kita yang membuat kita jadi nggak bahagia dengan rezeki yang Allah berikan. Ya, maka dari itu kata orang, rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya, itu kalau kita suka melihat kanan kiri, ya. Yaitu terlalu sibuk untuk membicarakan dan melihat rezeki manusia. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosial media itu. Ada orang yang kerjanya memang suka pamer di media sosial, orang-orang melihat, kadang-kadang muncul hasad, ya. Dari situ orang melihat, akhirnya dia pun merasa kecewa dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya karena hidupnya dengan media sosial tadi. Coba lihat di WhatsApp, kadang-kadang juga di Instagram, lebih-lebih lagi di Facebook dan Twitter, orang-orang membicarakan rezeki dan memamerkan rezeki-rezeki mereka. Ya, nah ini tentunya ya bagi mereka ya mereka lah ya akibat buruk dari kebiasaan mereka yang suka pamer itu mereka. Ya kita ya yang menjadi korbannya melihat itu muncul hasad, muncul sukaan terhadap rezeki yang ada pada kita. Ya, nah demikian wallahu a'lam. Sehingga qanaah itu pun tercabut dari hidup kita. Kita menjadi orang yang ya hasud, ya orang yang tamak, dan akhirnya kita berlomba-lomba dengan manusia dalam urusan dunia, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Kita berlomba-lomba ya tafakhur bainakum ya wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya saling berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah harta dan pengikut, ya berbangga-bangga dengan apa yang telah dicapai, ya dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Kita berlomba-lomba dalam urusan dunia hingga lupa bahwa Allah meminta kita untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata qanaah ini adalah modal hidup yang luar biasa berharga, ya yang perlu kita miliki untuk mengarungi dan menjalani sisa hidup kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Dan sepertinya ini juga satu bekal hidup yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil ya, supaya mereka bisa menerima apa yang Allah berikan kepada mereka, menanamkan pada ya diri mereka sifat qanaah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah kita lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita tentang qanaah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ini dari Ibu Remi. Ibu Remi di mana? Dari Ibu Remi mau tanya soal saya ini pernah minjam dagangan. Saya itu minjam dagangan untuk dijual. Terus harganya dari yang punya ditentukan. Nanti kalau membayar juga harga itu. Terus saya menjualnya menambah harga. Itu boleh tidak ya? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Nah, itu saja pertanyaan. Harga dari yang punya, saya jualnya menambah. Untuk keuntungan saya. Itu halal apa tidak? Baik, mohon ditunggu Ibu jawaban dari Ustadz.
Ya, Terima kasih. Ya, titip jual silakan ini Ustaz. ya. Ini titip untuk dijual. Ya, kalau perjanjiannya dengan pemilik barang bahwa harga yang dia minta sekian ya, Iya. misalnya kita sebut contohnya 1 juta, barang itu bernilai 1 juta, dia terima bagaimanapun kondisinya 1 juta. Iya. Kita jual di bawah itu atau kita jual di atas itu, dia tetap menerima 1 juta. Maka kita boleh menjualnya lebih dari itu. Nah demikian ya, karena di sini kita bukan sebagai karyawannya ya, kecuali kita penjaga toko begitu ya. Iya. Nah, ya kita menjaga barang dagangan orang, kita dapat gaji dari situ, nah kita nggak boleh nambah-nambah harga, ya, karena kita menjalankan satu kondisi yaitu persyaratan kita membantu ya, ya perniagaan orang sebagai imbalannya kita dapat gaji dari pekerjaan itu. Nah kita kan bukan pegawainya ya, Iya. nah jadi kita boleh dengan kondisi seperti itu ya. Jadi halal itu ya, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Remi. Dan pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah, bagaimana hukum seorang istri yang ikut sibuk membantu suami berdagang dalam keadaan sudah berkecukupan, bahkan termasuk kaya, sehingga pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi kewajiban istri justru dikerjakan oleh pembantu. Dan anak-anak pun dibiarkan main seharian tanpa pengawasan, tanpa terbiah karena si ibu sibuk berdagang dalam keadaan sudah berkecukupan. Pertanyaannya, apakah ini termasuk lalai dari tugas utamanya seorang ibu dalam mendidik, Ustadz? Dan apakah hal ini termasuk tidak qanaah? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ya. Mungkin ini realita kehidupan yang ada hari ini. Banyak para wanita yang berstatus sebagai istri ya, yang ikut terlibat di dalam perniagaan suaminya ataupun pekerjaan suaminya, atau dia berdiri sendiri ya, berkarir sendiri ataupun berniaga sendiri. Ya, dengan dalam tanda kutip restu dari suaminya. Nah, demikian. Nah, di sini kita tentunya tidak bisa menetapkan hukum ini dalam satu kondisi saja. Ada beberapa kondisi di sana yang berbeda satu sama lainnya ya. Nah, jadi di sini suami kadang-kadang tidak tahu, karena kejahilannya atau karena ketidaktahuannya dia membiarkan semua itu berlaku. Padahal tidak seperti itu seharusnya yang berlaku. Nah demikiannya pertama ya, si suami tidak mengerti. Jadi dia ridhoi saja, dia restui saja. Sementara sebenarnya dia di situ tidak sepantasnya memberikan restu kepada istri. Ya apalagi di sini berhadapan dengan tugas dan tanggung jawab si istri sebagai ibu. Ya, nah ini kan kasusnya seperti itu ini ya. Maka ini hukum ini nggak bisa kita tetapkan untuk semua kondisi dan keadaan kasus ya. Nah demikian. Dalam kasus seperti ini, membiarkan anak dengan pembantu atau PRT atau babysitter dan sejenisnya, ini sangat beresiko ya. Apalagi anak ini adalah anak-anak yang masih kecil. Pendidikan masa kecil itu sangat fundamental. Kan kita membahas juga di besok pagi ya, mencetak generasi robbani, bahwa pendidikan masa kecil itu sangat fundamental ya. Kerangka psikologi anak itu dibentuk dari kecil ya, termasuk juga akhlaknya dan lain sebagainya. Nah karena ini kalau ini lepas dari perhatian orang tua khususnya ibu, nah ini bisa membuat berantakan ya. Nah di sini kadang-kadang suami nggak ngerti, dia nggak tahu, dia merasa enjoy juga, dia merasa terbantu juga, dia merasa senang, happy dengan keterlibatan istrinya dengan dirinya di dalam kegiatan mencari nafkah. Mungkin dia memberikan restu dan izin di sini, tapi sebenarnya tidak semestinya ya. Dia memberikan izin dan restu di sini ya. Tidak ada alasan di sini wah saya sudah menguasakan itu kepada pembantu PRT ya. Nah demikian, karena mendidik itu tidak bisa sebenarnya diwakilkan, tidak bisa diserah tugaskan
bulat-bulat 100% kepada orang lain. Ini sudah kita bahas juga pada pembahasan mencetak generasi Rabbani. Nah, di sini perlu kebijakan dari si istri jika dia tahu ya, memberitahu kepada si suami bahwa tidak seharusnya saya begini. Seharusnya saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu ya, sebagai ibu dari anak-anak ini harus turun tangan dan fokus terhadap tugas itu, dan itu tugas yang mulia dan merupakan salah satu hikmah dipilihnya dia menjadi seorang ibu, ya, yaitu dia memiliki sifat wadud dan penyayang ya, lembut terhadap anak-anak, karena memang disitulah dia kodrat wanita. Ya, wanita itu dikatakan sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Nah, demikian. Jadi tidak seharusnya di sini dia menyibukkan dirinya dengan yang lain. Nah, lain halnya mungkin kalau anak-anaknya sudah dewasa ya, sudah berdiri sendiri semua, ya itu beda ceritanya, beda kasusnya juga, beda masalahnya. Nggak bisa kita berkaca dengan orang lain. Wah, itu si fulan, si fulanah ya, dia membantu suaminya juga. Ya tidak, kondisinya tidak seperti kita. Nah, kondisi kita masih punya tanggung jawab anak-anak yang masih kecil, yang perlu kita didik, kita bimbing ya, kita tuntun, ditatih, ditatih istilahnya ya. Ya itu tidak bisa kita lepaskan dan biarkan ke tangan orang lain. Nah, itu sangat berisiko. Nah, oleh karena itu di sini si istri ini harus membicarakan itu kepada suaminya. Bahwa saya tidak seharusnya dalam posisi seperti ini, ya dia harus menjelaskan ini kepada suami. Jika suaminya di sini mungkin dia tidak tahu suaminya, dan kemungkinan besar ya tidak tahu ya, tidak tahu. Maka dikasih tahu bahwasanya saya posisinya di sini, gitu, sebagai ibu bagi anak-anak yang siap mengawal mereka dan bimbing mereka ya, untuk mengantarkan mereka kepada menjadi generasi dan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, demikian. Jadi sangat berisiko memberikan tugas yang besar ini kepada pembantu ya, atau siapapun itu. Pada guru saja tidak boleh mutlak ya, walaupun guru itu adalah mitra orang tua, tapi dia tidak boleh mutlak 100% bulat-bulat dia serahkan kepada guru. Itu guru yang memang sebagai pembantu ya, orang tua di rumah gitu ya. Nah, ataupun sebagai partner mitra mereka. Ya, itu pun tidak boleh, apalagi PRT. Ya, yang memang tugasnya bukan mendidik ya, dan dia tidak tahu pendidikan, kadang-kadang tidak berpendidikan juga. Nah, dan ini banyak kasus terjadi di negara-negara Arab misalnya. Ya banyak di sana para ibu yang menyerahkan, dan banyak juga kasus-kasus yang mengerikan yang kita dengar ya, dan itu bukan isapan jempol. Nah, dan demikian. Jadi di sini orang tua ya harusnya menyadari itu ya. Nah, demikian. Jadi tidak boleh di sini istri juga mengambil keuntungan gitu. Wah, ini mumpung suami boleh kan ya, bukan di situ. Berarti ya istri ini juga nggak tahu dia tugas dan tanggung jawabnya apa gitu ya. Nah, demikian. Jangan aji mumpung juga. Wah, ini suami saya membolehkan ini. Ya, si fulanah juga boleh. Kondisinya ternyata berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Sekali lagi, kondisi keadaan manusia ini berbeda-beda. Apalagi di sini, ini kita tidak sorot dia itu kekurangan ataupun berkecukupan. Makanya saya tidak bicarakan itu. Ya, pertanyaan tadi, wah saya sudah berkecukupan, apakah saya ini masuk tidak qanaah? Bukan itu masalahnya, bukan masalah qanaah nggak qanaah ini. Tanggung jawab kita ya sebagai istri itu ada di dalam Islam. Nah, demikian. Walaupun dia misalnya tidak berkecukupan, ya. Istri di sini nggak boleh overlapping juga. Wah, kalau begitu saya yang cari nafkah, bantu suami cari nafkah. Itu suami yang harus, kalau bisa kepalanya di bawah, kakinya di atas untuk mencukupi rezeki ataupun kebutuhan nafkah keluarga. Itu adalah tugas suami. Ya, rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya itulah tugas seorang suami. Nah, walaupun mereka berkekurangan, nah di sini nggak boleh istri, wah kalau begitu suami minggir dulu, saya yang maju, nggak boleh juga. Nah, karena semua sudah diplotkan tugasnya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Ya, itu kalaupun mereka kekurangan, ya, kekurangan tadi.
Ini kecukupan ya, berkecukupan. Apalagi mereka berkecukupan. Nah demikian. Wallah. Jadi kita tidak soroti itu. Kekurangan berkecukupan, ya bukan itu masalahnya di sini. Wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur.